Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Teh Rini. Kali ini kita akan membahas soal latihan PAT Matematika kelas 4 semester 2 Kurikulum Merdeka tahun 2024. Materi dalam soal latihan ini terdiri dari pengukuran luas dan volume, bangun datar, piktogram, dan diagram batang. Mari kita mulai soal yang pertama. Luas bangun berikut adalah, untuk mencari luas bangun berikut, kita tinggal hitung saja ada berapa kotak kuning pada gambar. Nah, kalau kita hitung itu ada 13 kotak, maka luasnya adalah 13 persegi satuan. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 2, luas dan keliling persegi berikut adalah, rumus luas persegi itu adalah sisi kali sisi, maka luasnya adalah 8 kali 8 sama dengan 64 cm persegi. Untuk keliling rumusnya adalah 4 kali sisi sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32 cm. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3, luas dan keliling persegi panjang berikut adalah, untuk rumus luas persegi panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar, berarti 12 dikali 8 sama dengan 96 cm persegi. Untuk keliling, rumusnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti kita jumlahkan dulu panjang ditambah lebar ya, baru dikalikan 2. Berarti 2 dikali 20 sama dengan 40 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 4, volume kubus berikut adalah, kita bisa menentukan volume dengan menghitung jumlah kubus satuan pada gambar. Caranya kita hitung dulu panjangnya ada 4 kotak, lebarnya 4 kotak, dan tingginya 4 kotak. Jadi untuk menghitung volume kita bisa kalikan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 5. Seorang tukang susu menjual 55 liter 575 ml susu pada hari pertama, 40 liter 480 ml pada hari kedua, dan 60 liter 825 ml pada hari ketiga. Berapa jumlah susu yang dia jual selama 3 hari? Nah, dari soal cerita ini berarti kita harus menjumlahkan seluruh susu yang terjual selama 3 hari. Nah, kita lihat ini satuannya beda ya, ada liter, ada mililiter. Karena jawabannya harus mililiter, maka kita ubah dulu liter ke mililiter. Nah, 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter, berarti kita kalikan 1000 ya. Jadi 55 liter, 575 liter, itu akan sama dengan 55.575. Ditambah 40.480 mili, ditambah 60.825 mili. Dan jadi jumlah total susu yang terjual selama 3 hari sebanyak 156.880 ml. Soal nomor 6, sebuah tangki air berisi 2.225 liter air. Pada siang hari 975 liter 325 ml air dipompa keluar dari tangki. Berapa banyak air yang tersisa di tangki? Ini caranya dikurang ya, karena jawabannya harus dalam mililiter, maka kita ubah liter ke mililiter dengan cara dikali 1000. Jadi 2.225.000 ml dikurang 975.325 ml, hasilnya adalah 1.249.675 ml. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7, 1.500 ml sama dengan titik-titik liter. 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Jadi kalau kita mau ubah mililiter ke liter, tinggal dibagi 1000. Jadi 1.500 dibagi 1000 hasilnya 1,5 liter. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Bangun datar yang bukan segi banyak adalah, kita harus tahu dulu pengertian segi banyak, yaitu suatu kurva tertutup yang dibatasi oleh paling sedikit 3 ruas garis lurus. Jadi, yang bukan bangun datar segi banyak adalah yang B, karena B itu bukan berupa garis lurus, tapi garis lengkung.
Soal nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini. Bangun segi banyak beraturan ditunjukkan oleh nomor. Definisi dari segi banyak beraturan adalah segi banyak yang memiliki sisi sama panjang dan sudut sama besar. Jadi, yang termasuk segi banyak beraturan adalah nomor 1 dan 4. Jadi, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 10, pernyataan berikut benar kecuali yang salah adalah yang C ya, karena segitiga siku-siku itu sudutnya 90 derajat, bukan 180 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 11, segitiga PQR di atas memiliki, kalau kita lihat, sudut P itu berupa sudut lancip, Q sudut tumpul, dan R adalah sudut lancip. Jadi jawaban yang benar adalah B, 1 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Berikut ini, ciri jajar genjang adalah, yang betul adalah yang C ya, karena jajar genjang itu memiliki dua pasang sisi sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan CD, sisi AD sejajar dengan BC. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar, sudut A sama besar dengan sudut C, sudut D sama besar dengan sudut B. Soal nomor 13, sebuah bangun datar yang memiliki ciri-ciri berikut adalah memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, memiliki sepasang sisi sejajar. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari trapesium. Jadi kalau kita lihat, trapesium itu memiliki 4 sisi ya, sisi AB, BC, CD, dan AD. Kemudian memiliki 4 sudut, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan CD. Jadi jawaban yang tepat adalah trapesium. Soal nomor 14, perbedaan bangun datar layang-layang dan belah ketupat adalah, kalau kita lihat option A, B, C itu merupakan persamaannya ya. Yang merupakan perbedaan adalah yang D. Kalau kita lihat gambar, belah ketupat ini semua sisinya sama panjang. Sedangkan layang-layang hanya memiliki dua pasang sisi sama panjang. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 15, bangun datar yang tidak terdapat pada gambar di atas yaitu segitiga itu yang berwarna kuning, hijau, biru, dan ungu ya. Kemudian persegi panjang itu yang berwarna merah, belah ketupat yang berwarna pink, kemudian yang berwarna coklat adalah trapesium. Jadi yang bangun datar yang tidak terdapat pada gambar adalah layang-layang. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 16. Banyaknya buku yang dipinjam dari perpustakaan sekolah setiap harinya disajikan pada piktogram berikut. Jumlah total buku yang dipinjam siswa selama seminggu adalah titik-titik buku. Nah, ini kita jumlahkan saja. Hari Senin itu ada 12 buku, Selasa 6, Rabu 9, Kamis 3, Jumat 12, Sabtu 14. Nah, kalau kita jumlahkan seluruhnya ada 56 buku. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 17, perhatikan piktogram berikut. Kelas yang memiliki 32 siswa adalah, karena satu gambar orang itu menunjukkan 4 siswa, maka kita bagi terlebih dahulu 32 dibagi 4 sama dengan 8. Kalau kita lihat yang gambarnya 8 orang itu ada di kelas 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 18, perhatikan piktogram berikut. Selisih siswa yang menyukai sepak bola dan bulu tangkis adalah titik-titik siswa. Karena satu gambar itu menyatakan 2 siswa, maka yang gemar sepak bola itu adalah 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian yang menyukai bulu tangkis 3 kali 2 sama dengan 6, maka selisihnya adalah 12 dikurang 6, jadi 6 siswa. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 19, diberikan diagram batang untuk data siswa yang mengikuti lomba porseni tingkat kabupaten. Banyak siswa yang mengikuti lomba catur dan renang adalah titik-titik siswa. Kita lihat catur itu ada 5 orang, sedangkan renang ada 2 orang. Maka kita jumlahkan
5 ditambah 2, jadi 7 siswa. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Soal terakhir, banyak siswa kelas 4 yang mengikuti lomba disajikan dalam diagram batang berikut. Lomba yang diikuti 3 siswa kelas 4 adalah, kita lihat pada diagram yang mengikuti lomba sebanyak 3 siswa adalah lomba puisi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Demikian latihan soal untuk PAT Matematika kelas 4. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.